Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu yang dimana dengan waktu itu kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita masih bisa sujud terus ke depannya dan ini bukan menjadi sujud terakhir kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah menginjak pada malam yang ke-25, dan insya Allah kita bisa terus menjalankan ibadah puasa pada malam-malam berikutnya. Nah, yang perlu kita perhatikan pada hari ini, kondisi kita saat ini adalah semakin kita mendekati puncaknya Ramadan atau semakin kita mendekati akhir daripada Ramadan ini, yang anehnya saf-saf di masjid kita ini, Masjid Nurul Islam ini, malah makin dekat dengan imam. Yang seharusnya makin jauh daripada imam, tetapi malah makin dekat. Semakin dekat dengan puncak, bukan malah makin jauh, tetapi malah makin dekat dengan imam. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, alasannya apa? Karena iman kita ini atau iman yang ada di dalam hati kita ini naik turun. Kadang naik, kadang turun. Itu manusiawi, namanya juga manusia. Nah, penyebabnya apa? Faktor yang menyebabkan iman kita naik turun itu ada dua. Yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ini iman kita naik turun itu sebagai ujian. Apakah ketika imannya turun itu, apakah dia masih mau sholat atau masih mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia malah berpaling, malah meninggalkan sholatnya. Nah, yang kedua, ya, iman kita naik turun itu disebabkan oleh godaan syaitan atau godaan jin iblis laknatullah alaih. Nah, strategi atau cara-cara jin iblis ini dalam menggoda manusia itu dia tidak langsung menggoda kita pada hari pertama Ramadan. Dia tidak langsung menggoda kita. Hari pertama kita sementara semangat-semangatnya tuh dia tidak langsung. Tetapi apa? Dia los dulu. Dia kasih hari pertama dia los, hari kedua dia los, hari ketiga dia los, hari keempat, hari kelima sampai di hari keenam dan hari seterusnya suka-suka dia. Pokoknya dia lepas 1, 2, 3 hari begitu. Itulah baru dia mulai goda. Dia bilang apa? Jangan, buat apa kau sholat? Buat capek diri. Lebih baik kau jalan kaki, kau rumah jauh, buat capek diri. Kau naik motor, bensin habis, lebih baik kau pergi kerja, pulang dapat uang, makan, tidur. Daripada kau capek-capek, apalagi kalau kau pergi sholat awal-awal, pakai baju ribet, bawa dan sejadah, topi, pokoknya buat capek diri, pakaian, cucian tambah banyak, lain-lain lagi. Buat apa kau buang-buang waktu? Lebih baik kau urus kerja, makan. Nah, itulah hasutan-hasutan dari setan. Nah, inilah cara-cara atau propaganda dari iblis laknatullah alaih yang menyesatkan kita. Tetapi bagaimana cara dari kita untuk bisa membentengi diri kita itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Nah, cara-cara itu bisa ada dua saja. Yang pertama adalah dengan kita memotivasi diri kita. Memotivasi, menyemangati diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menonton ceramah-ceramah agama, memberikan prinsip-prinsip hidup Islami. Semisal memberikan prinsip bahwa sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Nah, bedanya apa antara sholat yang penting dengan yang penting sholat? Kalau sholat itu penting, maka dia akan sholat dimanapun dan kapanpun selama waktu itu masih ada. Kenapa? Kalau dia menanamkan prinsip sholat itu penting, mau di sawah, mau di rawa, mau di hutan, mau di pantai, dia akan tetap sholat. Tetapi kalau seandainya dia menanamkan prinsip bahwa yang penting sholat, maka
maka biar 1 minggu 1 kali atau bahkan 1 tahun 2 kali, yang penting kan dia sholat. Seperti itu. Nah, tantangan berikutnya adalah datang ketika kita selesai Ramadan. Bukan berarti ketika habis Ramadan ini kita malah habis juga sholat kita, habis juga zikir kita, habis juga ngaji kita. Bukan, malah tantangan terberatnya adalah ketika selesai daripada Ramadan ini. Kenapa? Karena di saat Ramadan itu motivasi kita lagi naik-naiknya, tetapi ketika Ramadan pergi, motivasi kita lagi turun-turunnya. Yang dimana jangan sampai ketika selesai Ramadan, selesai juga episode sholat kita. Jangan sampai selesai Ramadan, sholat kita yang 5 kali sehari, kita sholat cuma 1 minggu 2 kali, 1 minggu 1 kali, atau bahkan 1 tahun 2 kali. Atau mungkin pakaian takwa kita yang sudah dipakai sehari 5 kali, itu kita biarkan ya hanya dipakai 1 minggu 1 kali, atau bahkan kita biarkan pakaian koko kita itu hanya jadi makanan tikus. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai pakaian yang kita sudah beli susah payah hanya jadi makanan tikus. Nah, ada hal lain yang perlu kita luruskan, yang dimana jangan sampai pakaian sholat kita kalah dengan pakaian pergi pesta kita. Jangan sampai pakai pakaian buat ketemu Tuhan nih, Tuhan yang cipta kita, yang menciptakan kita. Jangan sampai pakaian mau ketemu Tuhan ini pakaian yang jelek-jelek, yang robek di ketiak, yang robek di keraknya, lengannya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Jangan sampai pakaian ketemu manusia yang bukan siapa-siapanya kita, hanya sama-sama makhluk, tidak lebih daripada makhluk. Yang membedakannya hanya status kaya di dunia, itu versi dunia, tetapi yang membedakan di versi akhirat adalah kualitas iman. Apakah imannya itu naik ataukah imannya itu rendah. Begitu. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan saat ini adalah kondisi atau mulut kita. Kenapa? Karena mulut ketika kita puasa itu bukan hanya menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, tetapi menahan seluruh anggota tubuh kita yang berpotensi untuk berbuat dosa. Kaki, tangan, hidung, mulut. Jangan sampai kita cuma tahan lapar. Kalau seandainya kita cuma tahan lapar, yang kita dapat lapar itu saja. Tapi kalau seandainya kita menahan semuanya plus ibadah, ditambah dengan ibadah, karena percuma kita puasa tapi tidak sholat, karena sholat merupakan tiang agama, merupakan fondasi daripada agama itu. Kalau seandainya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu diibaratkan sebagai tanah, maka maka sholat itu diibaratkan sebagai fondasinya. Dan ibadah-ibadah yang lain itu diibaratkan sebagai bahan-bahan atau alat-alat pelengkap untuk bisa membangun rumah yang kuat, yang utuh. Seperti itu. Jangan sampai kita puasa tapi tidak sholat. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kembali lagi ke lisan tadi, kita perlu menjaga lisan kita, yang dimana lisan ini merupakan sumber dari segala masalah di hidup kita. Bahkan di dalam bukan hanya di hadis tetapi juga di dunia ini, bahkan lidah kita walaupun tidak bertulang tetapi bisa membunuh. Kenapa? Mulut kita ini kadang tidak bisa dijaga, bukan setiap hari tetapi kadang datang waktunya kita sudah emosi mulai omong sembarang. Nah, itu akan menyebabkan kita terbunuh atau bahkan mati, masuk penjara dan lain-lain sebagainya. Nah, mulut kita ini juga perlu kita jaga karena bisa menimbulkan orang lain benci kepada kita. Faktor yang menyebabkan mulut kita suka omong orang, ghibah, fitnah, menggunjing, memaki dan lain-lain, itu rata-rata disebabkan oleh munculnya rasa cemburu. Orang beli kulkas dia yang dingin, orang beli TV matanya yang melotot, orang pelihara ayam dia pengen curi, potong, bunuh, jual apa-apa segala macam. Nah, inilah yang perlu diperhatikan, karena dari munculnya rasa iri hati ini akan menimbulkan si mulut kita suka ngomel sendiri, yang dimana mulut kita ini bisa menyebabkan kita terhalang dari masuknya surga, atau bahkan
Dalam hadis lain dijelaskan bahwa mulut kita bisa menyebabkan amal yang kita sudah kumpulkan, yang kemungkinan kecil dari amal itu bisa menyebabkan kita masuk surga, tetapi karena kita suka omong orang, maka amal itu akan berpindah kepada orang yang kita omong. Maka dari itu perlu kita perhatikan mulut kita, perlu kita jaga semua, bukan hanya mulut, tetapi semua organ tubuh kita yang berpotensi untuk berbuat dosa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dibawa ke sana ke sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.